Selamat siang saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kehadiran kita semua pada siang hari ini. Sebelum mulai kegiatan katekesi ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Elizabeth Ganus. Saya diutus dari kampus TIPA Santos Redus Suteng untuk membawakan katekesi kita pada siang ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, tema katekesi kita pada siang ini yaitu membahas tentang orang muda Katolik terkait menolak budaya flexing. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya flexing ini tidak ditentukan oleh apa yang kita pamerkan, tetapi oleh siapa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, semoga katekesi kita pada siang ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi bertumbuh dalam iman dan menjadi pribadi yang sederhana. Kita awali katekesi kita pada siang ini dengan lagu pembuka. Ku mau cinta Yesus selamanya. Puji serta syukur kami haturkan terima kasih kepadamu atas segala berkat dan penyertaan yang Engkau anugerahkan yang boleh kami terima. Kami mohon berang Roh Kudus-Mu, tuntunlah dan bimbinglah kami agar kami mampu hidup sederhana dan mampu menghargai diri sendiri maupun sesama, dan kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami semua. Semoga katekesi ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan cerita untuk melihat dan mendalami situasi hidup konkret. Rina hidup di dua dunia. Di sebuah desa ada seorang gadis yang bernama Rina. Rina adalah seorang siswa kelas 12 yang dikenal aktif di media sosial. Setiap orang yang mengikuti akun Instagram yang selalu melihatnya sebagai pribadi yang ceria dan seperti memiliki hidup yang menyenangkan. Foto-fotonya tampak sempurna. Banyak teman berkomentar bahwa hidup Rina tampak begitu goals. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sebagian besar foto yang diunggah sebenarnya diambil hanya dalam satu atau kesempatan, lalu disimpan rapi untuk diposting berkala agar seolah-olah selalu pergi ke tempat-tempat keren. Dalam dunia digitalnya, Rina menciptakan versi terbaik dari dirinya, selalu terlihat bahagia, glamor, dan diterima oleh orang banyak. Like dan komentar memberikan kepada rasa berharga, seolah-olah pengakuan itu menemukan identitas diri. Namun, dunia nyata segala berbeda, sangat berbeda. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ponselnya bukan keluaran terbaru, dan kebanyakan bajunya dibeli di tempat yang murah. Ia jarang keluar rumah karena harus membantu ibunya berjualan. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia justru merasa cemas karena takut orang akan mengetahui bahwa kehidupan galmonmu hanyalah cerita di media sosial. Ia hidup dalam tekanan untuk memperhatikan dua dunia. Dunia digital yang serba sempurna dan di dunia nyata penuh keterbatasan. Suatu hari, Ketua OMK mengajukan mengikuti kegiatan koleksi. Rina ingin sekali ikut, tetapi takut teman-teman OMK mengetahui kehidupan yang sebenarnya.
Ketakutan, penolakan membuat dia ragu, tetapi akhirnya dia datang karena dorongan dalam hatinya. Dalam sesi rekoleksi, Romo membacakan ayat dari Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat itu menyentuh. Tanya begitu dalam, dia menangis untuk pertama kalinya. Dia diperbolehkan menjadi dirinya yang tampil sempurna. Teman-teman OMK yang duduk di sampingnya menepuk bahunya, membuatnya merasa diterima tanpa syarat. Sejak saat itu, ia mulai berdamai dengan dirinya. Ia tidak berhenti menggunakan media sosial, tapi ia sudah jujur tentang hidupnya. Terima kasih kepada saudari ini yang telah membacakan cerita. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk menggali situasi hidup konkret. Pertanyaan pertama, mengapa Rina merasa perlu hidup dalam dunia digital atau dalam dunia nyata? Baik, terima kasih. Setelah kita mendengar cerita tadi, Rina itu hidup di dua dunia, yang mana pertama tadi dunia digital dan dunia nyata. Kenapa dia hidup di dunia digital dan dunia nyata? Karena di dunia nyata itu dia dituntut oleh keadaan yang mana dia berasal dari keluarga sederhana, namun dia itu sangat mengabdi pada gereja, dan dia hidup di dunia digital. Dia hidup di dunia digital itu karena dituntut oleh perkembangan zaman, yang mana perkembangan zaman itu selalu menuntut bahwa kita itu harus hidup di tengah-tengah masyarakat yang serba ada. Maka Rina itu berusaha untuk menyesuaikan itu dengan keadaan sekarang. Dia tidak memikirkan keadaan orang lain. Terima kasih atas jawaban dari saudari Jane. Mungkin ada jawaban dari teman-teman. Baik, penambahan dari saya, kalau Rina di dunia nyata itu aktif dalam menggereja, contohnya itu aktif dalam KOR, lektor, lektris, dan di dunia digital itu dia aktif dalam media sosial itu untuk mengunggah foto untuk bisa like dari orang lain. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah mendengar kisah Rina dan sertakan dengan alasannya? Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jawaban dari saya yaitu sedih dan senang. Sedihnya karena Rina tidak mengakui keterbatasan hidupnya, dan senangnya itu karena Rina akhirnya sadar bahwa apa yang ia lakukan selama ini sama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari ini yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa pesan utama terkait cerita tersebut? Baik, terima kasih. Menurut saya pesan yang dapat kita petik atau kita ambil dari cerita Rina tadi, yang dimana kita tidak boleh menyembunyikan atau menutupi apapun situasi atau keadaan dan kondisi kita. Kita harus jujur dan menampilkan yang sesungguhnya apa yang ada dalam diri kita sendiri. Terima kasih untuk saudari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang menambah jawabannya. Baik, terima kasih. Tidak mengulangi apa yang teman saudari Epi sampaikan tadi. Kita tuh harus menyesuaikan diri kita dengan keadaan. Jangan hanya karena melihat orang lain itu punya kelebihan atau punya gaya yang mengikuti sesuai dengan zaman. Kita memaksa diri kita untuk ikut dengan apa yang mereka lakukan. Jadi di sini pesannya kita harus menyesuaikan keadaan kita dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Jane yang telah menjawab pertanyaan. Pada intinya kita belajar bahwa banyak orang muda di antara dua negara kita di dunia nyata yang membentuk jati diri, dan di dunia digital yang sering menuntut pencitraan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada tema katekis kita pada siang ini kita menimba inspirasi dari kitab suci Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kepada saudari, kita buka ayat 2 bab 2 ayat 3 sampai 4. Saya Esa untuk membacakan kitab suci. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena itu,
sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada saudari Elsa yang telah membacakan kitab sucinya. Apakah bacaannya perlu dibaca ulang? Untuk mendalami firman Tuhan, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ayat apa yang paling menarik dari bacaan tersebut? Saya beri kesempatan 3 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk mendalami firman Tuhan, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ayat apa yang paling menarik dari bacaan tersebut? Baik, terima kasih. Melihat dari teks tadi, yang saya pilih ini yang perikop yang paling saya suka di sini itu di ayat 3. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di sini kita memiliki pesan atau menekankan kepada kita agar kita itu jangan dengan melihat orang kita itu gerek. Baik, terima kasih. Dilihat dari perikop tadi, perikop yang menurut saya menarik di sini adalah di ayat 3. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di sini menekankan kepada kita, jangan kita mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Dan juga kita juga jangan menganggap bahwa hal-hal yang bukan menjadi diri kita itu harus ada di dalam diri kita. Terima kasih kepada saudari Jane yang telah menjawab pertanyaan. Mungkin dari teman-teman lain ingin menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih dari saya terkait dengan ayat yang menarik dari bacaan yang telah kita dengarkan bersama tadi di ayat 3, terutama di kalimat dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, yang dimana menurut saya ini mengajarkan kepada kita kalau kita melakukan sesuatu itu jangan ingin untuk mendapatkan pujian, tetapi melakukan sesuatu itu dengan tulus dan dengan ikhlas. Karena kita tidak tahu bahwa kadang juga orang memuji kita itu maksudnya tidak dari hati, habis puji lalu banting. Terima kasih kepada saudari Ipi yang telah mendapat jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana pesan utama dari bacaan tersebut? Kalau menurut saya pesan utamanya, kalau kita membantu orang lain, kita tidak hanya mendapat pujian dari orang lain, tetapi kita harus membantu orang lain itu dengan setulusan. Terima kasih kepada saudari Erni yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, bagaimana pengalaman yang mungkin sering kita alami dari bacaan tersebut? Mungkin ada pengalaman. Baik, pengalaman dari saya, pengalaman waktu saya SMA itu, syarat di sekolah kami itu, syarat kelulusan SMA itu harus membuat makalah. Di situ waktunya itu hanya 2 minggu saja untuk menyelesaikan makalah tersebut. Guru bimbingan kami itu selalu mengajar kami begini, kalau makalahnya tidak selesai maka kalian tidak lulus. Di situ saya harus tetap berani untuk mengerjakan tugas tersebut. Terus waktu saya pergi ke guru bimbingan kami untuk melihat makalah saya, di situ dia puji saya dan dia bilang kepada saya, kamu terlalu cepat menyelesaikan makalah tersebut. Saya hanya tersenyum saja, saya tidak percaya pujian itu dari
tulus dari hatinya, karena itu tidak tahu pujian itu dari hatinya atau pujian itu untuk membuat saya tetap semangat belajar. Pada intinya kita diajak untuk menyingkirkan sikap egois atau kepentingan diri sendiri. Baik, terima kasih atas saudari Erni yang telah membagikan pengalamannya yang begitu menarik. Saudara-saudari yang terkasih, pada intinya kita diajak untuk saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada intinya kita diajak untuk mengurangi sikap egois atau kepentingan diri sendiri dan tidak mencari kehormatan, tetapi belajar untuk melihat sesama dan memperhatikan, memantulkan sikap Yesus untuk mengasihi tanpa pamrih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya minta kepada teman-teman untuk membawa kita dalam doa permohonan. Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami kepadamu. Terima kasih atas apa yang Kau berikan dalam kegiatan katekesi pagi ini, sehingga katekesi kami berjalan dengan lancar. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus Tuhan sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, karena Kau dari kerajaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kira-kira apa rencana selanjutnya dalam tema katekesi kita pada siang ini? Baik, tindakan kita selanjutnya itu kita harus membiasakan diri untuk hidup sederhana dan mengurangi unggahan sosial media yang merusak masa depan kita nanti. Marilah kita akhiri kegiatan katekesi ini dengan berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji serta syukur kami terima kasih kepadamu atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga pada saat ini kegiatan katekesi kami pada siang ini telah selesai. Kami menyadari bahwa budaya pamer menjauhkan kami dari nilai-nilai Kristus dan membuat kami lupa akan hidup sederhana dan kerendahan hati. Semoga pengetahuan dan pengalaman hari ini yang kami dapatkan dapat berguna bagi sesama, terutama masa depan kami. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadi pembawa damai di dunia ini. Pergilah dalam damai dan membawa kabar baik dalam hidup yang penuh berkat. Amin.